سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Di sana di sorting apa? Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam khususan kepada salihin dan rasulullah Nabi Muhammad wa syahada salih khususan dari sebagian orang bin Isa wa sallallahu Muhammad bin dan Nabi Muhammad bin Ali wa ali khususan Nabi Muhammad sikap dan arba'i sadatin Ali wa ali ila salam kitab biasanya mata asal Muhammad bin Salim al-Qadam sallallahu alaihi ila hadis Zaid bin Ahmad sallallahu alaihi سادة أحمد الشاذلي وصلى الله عليه وسلم درجاته والجنائز والمطلوبات من الله وسنته ويقولون بجاه من قلمه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم مقاته الدين والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة ولجميع أموال المسلمين عامة على الدنيا والكتب صالحا وعلى من لا وصل الرسول وإلى أفضل النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ighfir lana warhamna wa walidina wa taghfir rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin hayyikum bi tahiyyatil islam tahiyat ahlil jinan wa fatahiyatukum biha assalam salaman qawlan rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih kita diberikan nikmat iman, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan lagi dengan melanjutkan rutinitas baik kita setiap malam Ahad, yaitu membahas ilmu-ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu fikih yang insyaallah ilmu yang akan memberikan tentang keabsahan daripada ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan berdasarkan dengan ilmu disertifikat sebagai amal yang akan menjadi bekal kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga duduknya kita di sini, Bu, Pak, adalah tanda bahwasanya kita itu mensyukuri nikmat sehat. Dan yang kedua, kehadiran kita di sini diniatkan ataupun tidak, mau tidak mau, percaya ataupun tidak, ya, kita juga sudah termasuk menjadi anak yang insya Allah dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti dengan orang kita. Baik orang kita yang masih hidup, terlebih lagi orang kita yang sudah meninggal, yang sangat memang mereka membutuhkan kiriman pahala, kiriman amal yang dikirim oleh anaknya. Termasuk juga mungkin sering saya sampaikan bahwasanya dengan modal kita duduk di majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dosa-dosa kita. Walaupun kita datang ke majelis taklim seperti ini cuma ngandung hidup tak apa, tapi tetap Allah berikan itu. Plus Allah juga akan memberikan ampunan ini kepada orang tua kita.
baik dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Terlebih lagi kalau dia meninggal sangat utuh, ya Allah akan kuburkan, Allah akan terangi kuburan mereka. Maaf, pernah disampaikan kisah ini kemarin Ustaz dengar dari salah satu Ustaz ceramah dulu, sampai dia mengatakan, baru kemarin saya dengar dikatakan, kata beliau, sampai dikatakan seandainya ada anak-anak di majelis taklim atau seorang lelaki yang bujang lah misalnya, atau dia masih sekolah atau dia masih kuliah dulu di majelis taklim, mungkin bisa jadi misalnya nih kalian, dia punya wong tua di rumah, di saat yang berbarengan wong tuanya di rumah, apa gawe wong tuanya? Dia mungkin nonton TV, lagi ngopi atau lagi beresan, ini kadang-kadang hal tak kata manfaat. Tapi dengan anak yang saat yang berbarengan duduk di majelis taklim, wong tuanya tadi Pak, walaupun lagi nonton TV, dapat maghfirah Allah, dapat ampunan Allah. Dan ini jangan sampai kita mengatakan kalau bisa pada itu nonton TV dapat ampunan. Siapa yang menyebabkan ampunan itu datang? Anaknya duduk di majelis, anaknya duduk di majelis. Ya, cuma kita kadang-kadang, ayo ada Ustaz, ini akan kita menangkan. Sebenarnya Allah Maha Mampu, sebagaimana seperti contoh di saat Allah mengampuni dan tidak akan mengadab setiap orang yang meninggal di hari Jumat. Ada hadisnya memang, ya, man mata lailatal jumu'ah wa nahariha amin min adzabil qabr, dan hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW, barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, wong itu aman dari azab kubur. Kalau sudah dipilih meninggal malam Jumat atau hari Jumat, jangan jenguk wong yo. Kadang-kadang memang bisa jadi, yo kadang-kadang hati kita saking kotor meninggal itu ya, oh siapa boleh. Dan kadang-kadang kita jenguk dia, mungkin takaran kita mungkin di bawah. Bisa jadi mungkin orang itu, bisa jadi ahli maksiat. Tapi Allah milih dia hari Jumat meninggal, mengapa kita? Mengapa kamu? Allah milih dia. Nah sekarang kita ngejolin, kita ngaji ibadah. Jadi termasuk juga Pak, mungkin kita selama ini berdoa, ya Allah, aku nggak kepengen ngaji bagus. Cuman sifatnya boleh dulu kita minta. Ya Allah, kalau nak meninggal, aku minta ya Allah. Kalau baca meninggal lagi Jumat, meninggal hari Jumat atau malam Jumat, aman dari azab kubur. Ya, jangan dikali ancaman bentuk manusia kecuali kafir. Kalau kafir jelas ada ampunan. Tapi kalau selagi dia Muslim, sefasik apalah dia, seandainya Allah milih dia meninggal di Jumat, tak usah diingkari. Begitu pun orang tua, beruntung dia misalnya, mungkin orang tua ibadah kurang, tapi anaknya duduk di majelis, tak usah diingkari, orang tua dapat ampunan. Walaupun mungkin menjengkang nonton TV di rumah, berkat anaknya duduk di majelis yang seperti ini, dapat ampunan. Nonton TV, minum kopi, dapat ampunan. Tak usah diingkari, Allah berkaya. Soal dia lalai itu urusannya sama Allah, cuma itu tetap Allah meninggal. Modal kalau dia ada salah satu anak duduk di majelis, itu kalau masih hidup. Tapi kalau tuanya sudah meninggal, kuburan tuanya dan artinya di sini, cuma telah balik Ustaz ini kalau mungkin ulang-ulang boleh. Cuma ingat, gawe yang macam ini iblis tahu. Adanya iblis mutarakal, cara-caranya kita tidak bisa duduk di sini. Artinya apa? Sebab di saat kita duduk di sini iblis terkorbo, kita dapat ampunan plus wong tuanya juga dapat. Tak kata iblis itu kita kalau nyimak kita bakal jadi orang yang beruntung. Maka cara iblis itu ditangkap penyuh rasa malas, ditangkap penyuh rasa lesu dan lain sebagainya. Saat itu kan ada beberapa iblis, ya. Di dalam hadis banyak. Kalau kita buka kitab Tangkil Qudus kepada itu ada fadilah duduk di majelis taklim itu, ya. Bahkan kata Rasulullah, kau bela ayatku, belum dia melangkah keluar rumah telah dihabiskan dosa-dosa. Ibu atau bapak-bapak di sini pas lagi di rumah ingat ada apa ini? Hari Sabtu malam ini ada majelis taklim di musola kita. Langsung niat yang ada pergi. Nah, di saat terlintas kepengen pergi, kata lagi belum dia melangkah keluar rumah dosa yang dihabiskan. Belum lagi pas dia keluar setiap langkah dia bisa itu. Setiap apapun yang dilaluinya daripada menuju tempat majelis itu, setiap makhluk yang dilaluinya yang tersentuh ataupun tidak itu menjadi saksi di hadapan Allah kalau dia menjadi orang yang baik. Ya, nah contoh misal saja kita duduk di musola, ya.
Nah, musola ini bahan bakunya pakai apa? Semen, apa lagi? Pasir, koral, apa lagi? Batu, bata ya, besi. Ya paling banyak butiran semen, sifatnya butiran. Kalau hitungan psikotetek ini, itu setiap butiran pasir akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dalilnya Pak Ustaz di surat Yasin, mungkin kita hafal dulu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sesungguhnya kami akan membangkitkan manusia pada mahsyar. Wa naktubu ma qaddamu. Lalu apapun jejak-jejak kehidupan dia yang hidup selama hidup di dunia itu naktubu ma qaddamu. Kami catat. Wa atharahum. Terus juga bekas-bekas dia melakukan kebaikan. Ya. Nah, di saat kita menuju ke tempat kebaikan itu, di mana kaki kita nampak, yang kita sentuh dengan telapak kaki itu menjadi saksi di hadapan Allah. Yang lebih lemah lagi hujan, masalah ke majelis taklim lagi hujan. Setiap kata sudah itu menjadi saksi kita nih duduk di majelis taklim. Ibu hitung kan? Kalau ada bapak-bapak yang mungkin pas ngecor musola ini ngitung sesek kop itu berapa butir pasir? Tidak tahu kan? Kita nyekop untuk ngecor ya. Sesek kop itu berapa butiran pasir? Tidak tahu lagi. Ya, nah sebutir pasir itu menjadi saksi di hadapan Allah kalau ini menjadi ahli ibadah. Ya, jadi setiap langkah kita itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus apapun yang kita lakukan, uang tuh kita juga dapat ganjaran itu. Ya, wa annal insan wa alaysa insan illa masalah. Setiap manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakan. Termasuk anak-anak kita adalah hasil usaha kita, hasil didikan kita. Di saat mereka melakukan kebaikan tanpa diniatkan ataupun tidak, maka uang pun akan mendapatkan ganjaran yang sama sebagaimana dilakukan oleh anak tersebut. Maka dari sini kita itu termasuk, ya. Kita juga pengen menjadi anak kita menjadi anak yang soleh, tapi di balik itu juga kita harus menjadi orang yang soleh untuk menjadi anak yang soleh untuk kita. Boleh jadi untuk kita sudah meninggal, tapi mereka juga mau tidak mau pasti mengharapkan kita menjadi anak yang soleh bagi mereka. Maka soleh bagi kita biar kita itu beruntung dengan keberadaan kita. Nah, mumpung kita itu kumpulkan amal kebaikan sebagai-bagainya. Karena amal kebaikan yang kita lakukan tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi itu juga dipastikan akan bermanfaat untuk kita. Itu baru beramal baik. Itu belum masuk bab mendoakan monggo, itu pasti akan lebih jelas akan mendapatkan kenikmatan untuk kita di alam kubur insyaallah. Malam ini masih melanjutkan daripada kajian kitab Safinatul Najah. Kemarin sudah kita bahas tentang 3 poin daripada syarat-syarat sah wudu. Sedikit Ustaz mengulangi daripada syarat-syarat sah wudu yang kemarin. Syarat sah wudu ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi minta maaf Ustaz malam ini salah bawa kitab. Jadi Ustaz biar sejalan dengan kitab yang kita bahas kemarin, jadi Ustaz buka aplikasi. Untuk kitabnya masih ada aplikasi. Ustaz baca dari kemarin. Syurutul wudu asyara. Syarat sah wudu asyara. Di sini ada penjabaran, kitab ini ada penjabaran. Syarat-syarat sah wudu ada 10. Yang pertama kemarin sudah Ustaz jelaskan 3 poin ya. Berapa poin itu? 5 ya. Al-Islam, pertama Islam. Ustaz sekarang ulangi sedikit. Islam. Jadi untuk membuat wudu kita itu sah, wajib harus Islam. Artinya dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal ya, nak sholat, nak wudu, nak puasa, apapun ritual ibadah yang dilakukan di dalam Islam, dia harus beragama Islam. Ya, haji, tapi dia bukan Islam, bukan Islam. Ya, dia nak
puasa, dia bukan Islam, tak bisa. Jadi harus bersyahadat. Yang kedua, at-tamyiz, harus berakal. Berakal ini belum tentu balik. Artinya kalau anak kita sudah nyambung, diajak ngomong sudah nyambung, dimarahin berarti disuruh tahu ya, disuruh beli ini, beli itu, disuruh beli ini, beli ini, sesuai kita perintahkan. Nah itu namanya tamyiz. Lah nyambung anak kita. Tapi kalau anak belum setahun berjalan masih ginte-ginte, kita magai ketahuan artinya belum nyambung berarti. Nah itu tidak sah dulu. Ya, tapi kalau macam adik-adik kita yang sholat tadi, ya itu namanya tamyiz. Belum balik. Baliknya kapan? Kalau usia 9 tahun, maaf, dia keluar sperma, atau perempuan dia sudah haid di usia 9 tahun, atau genap umur 15 tahun. Selesai. Jadi kalau umur 15 tahun belum keluar haid, atau yang laki-laki belum keluar sperma, belum mimpi basah, maka dia sudah dikategorikan balik. Ya, jadi tidak usah bertanya lagi, Ustaz, aku ini balik belum Ustaz? Aku belum haid. Atau kata yang mau bilang tadi, aku belum mimpi basah itu Ustaz. Tanya, dia umurnya berapa? Umur itu berapa? 17 atau balik dari 15 tahun tadi. Ya, tidak usah menunggu haid, tidak usah menunggu mimpi basahnya kalau yang laki-laki. Ya, jadi usia 15 itu takaran maksimal. Ya, adapun haid bisa jadi datang usia 20, usia 18, ya, begitu pun mimpi basah. Ya. Jadi tamyiz itu belum balik, tapi untuk dikategorikan sah dan hukumnya sah sudah. Sholatnya sah, ya. Puasa sah karena dia sudah tamyiz. Tapi wajib belum mana ada kita tadi belum wajib sholat, ya. Tapi kalau dia wudu itu sudah masuk sah. Yang berikutnya wanaga ada haid dan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Itu kurung ini untuk khusus perempuan, ya. Jadi juga harus tahu ya nanti bab haid ini Ustaz agak lumayan panjang menjelaskannya. Mungkin untuk sesi pas bab haid ini lagi, Ustaz dan buka sesi tanya jawab. Mungkin kalau seandainya yang ditanyakan, mungkin bisa kita adakan sesi tanya jawab di malam minggu berikutnya. Ya sebab bab ini tidak bisa dipersingkat sebab dia harus detail menjelaskan, ya. Sedikit juga lah seperti macam Ustaz agak detail sedikit bab nifas ini. Nah, nifas ini penyakit di masyarakat kita biasanya memang nifas itu maksimalnya 60 hari, pada umumnya 40 hari, ya. Jadi nifas itu maksimalnya 60 hari, ya, 2 bulan. Nah, cuman di dalam pemikiran kita di masyarakat, kalau belum 40 hari tidak sholat. Padahal bisa jadi nifas itu lamanya di hari yang ke-20. Misalnya ini kan ada keluar lagi, ini kan ibu-ibu yang kamu. Cuma Ustaz berdasarkan kitab dan pembahasan riset yang sudah diteliti oleh para ulama. Nah, bisa jadi nifas itu kadangnya keluar, kadangnya berhenti. Nah masa berhenti itu bisa jadi seminggu, atau bisa jadi 20 hari, atau bisa jadi sudah 15 hari lama dan tidak keluar lagi. Tidak sholat ya. Ngomong misalnya ibu-ibu, misalnya anaknya habis lahir, aku nih lah sudah tidak keluar lagi, udah pas boleh semayang dong, tidak boleh, ibunya apa? Belum 40 hari. No. Padahal di saat dia sudah mandek, dipastikan tidak bakal keluar lagi, maka itu sudah bisa dia untuk mandi wajib dan sholat. Maka kalau ke masjid bulan puasa sudah wajib puasa. Kalau ketahuannya malam lagi. Tapi kalau siang hari sudah tidak keluar, ya sudah puasa dulu dia tahu lah. Cuma tadi pas malam dijinguknya masih tidak keluar, nah, dia berniat puasa untuk besok hari. Ya, maka di sini kita harus pahami bahwasanya nifas itu tidak seperti yang di dalam pola pikir kita selama ini harus 40 hari. Ya, bisa jadi mandek di hari yang ke-15, bisa dia mandeknya di hari yang ke-20 dan seterusnya. Nah, kalau seandainya sudah 40 hari atau kami misal 40 hari terus keluar bisa pas 40 hari mandek, mungkin kita tahu berarti dia wajib kan sholat. Subhanallah, 10 hari setelah hari yang ke-40 itu keluar lagi, aku dihukumi tetap masih darah nifas. Selagi dia masih saatnya keluar lagi, maka itu sudah dikatakan sebab suaranya kaget, nunggu dia berhenti. Ya, sebab maksimal nifas adalah 60
60 hari. Nah, itu kaget pembahasannya bakal Ustaz menjelaskan secara luas sekali di penutupan toharoh ya. Wa amma yamna'ul ma ilal basyarah, dan harus menghilangkan sesuatu yang bakal menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, kemarin sudah jelaskan seperti tato yang mungkin masih ada kemungkinan bisa dilepas atau cat, ya, rata-rata cat insya Allah bisa dihilangkan ya. Atau seperti agak sulit ini kalau kita lihat atau tiba-tiba lem kalau saking lengketnya bisa kalau dibersihkan bisa merobek kulit seperti lem atau di itu ya. Nah, itu juga ikhtiar dulu kalau sudah maksimal itu masih tidak hilang juga. Sudah bismillah kita butuh dengan link tadi masih ada di tangan, insya Allah sah sholat kita. Dengan syarat lah ikhtiar dulu, setelah susah payah lah berusaha dulu, masih ada hilang terus ya. Sisanya yang masih ada itu sudah biarkan. Butuh lagi terus seperti biasa, insya Allah butuh kita diterima. Dan yang wajib dihilangkan itu kalau memang dia di anggota butuh. Tapi kalau memang misalnya di pangkal paha ini, tidak dihilangkan tidak apa-apa. Masalahnya bukan wilayah butuh di paha saja. Tidak. Tapi kalau dia tak mandi wajib, nah situ kaget mulai ada pembahasan. Ya. Terus juga wa alla yakuna ala qadri ma yubayyinul ma'. Ini batas terakhir kita bahas kemarin, yaitu harus menghilangkan sesuatu yang bakal merubah sifat air sebelum dia sampai ke kulit, seperti sesuatu yang melapisi kulit. Pas kita sampaikan banyak situ, belum nyampe kulit telah berubah dengan sesuatu yang ada di kulit tadi, seperti pada minyak rambut, ya, apalagi sabun, ya, sabun. Nah, ibu-ibu kalau kalian cuci pakai deterjen, kita ingat tangan kita itu kadang-kadang kita cair kan masih licin ya. Pas kita cair kan licin, mengusap. Pas kita pasarnya cairkan satu lagi. Nah itu harus kita bilas dulu sampai kira-kira dicairkan itu besar. Itu dipastikan sudah hilang kadar sabun yang nempel di tangan tadi. Nah itu dihilang dulu. Baru kita berwudu. Kalau dia masih, maka itu dikategorikan akan merubah sifat air sebelum sampai ke kulit. Ya, termasuk juga sesuatu yang ada di selop kuku. Selop kuku, ya. Nah ini sekarang kita lanjutkan daripada pembahasan sebelum kita bahas kemarin. Wal ilmu bil fardiyah, harus mengetahui kefarduan wudu. Jadi wudu ini misal dia ada berkeyakinan macam ini, pas wudu, habis wudu ngobrol jadi, sebenarnya wudu nih tidak wajib jadi. Selama ini keyakinannya macam itu, selama wudu tidak wajib jadi. Berkeyakinan seperti itu selama ini, maka sholat diri sah. Kalau dia berkeyakinan wudu itu tidak wajib, jadi dia harus memahami wudu ini wajib. Ya, makanya kalau kita perluas lagi kita wudu ini tergantung status sholat. Jadi kalau wudu ini kaget, dia sebabnya menjadi salah satu keabsahan sholat. Artinya sholat ini tidak sah kalau tidak wudu. Maka wudu hukumnya wajib. Dan kita harus yakin wudu ini wajib untuk sholat. Ya. Dan yang berikutnya adalah wala yang tak kita fardhu min furudhi sunnah. Nah ini sudah kemarin sempat jelaskan ya. Jadi tidak boleh meyakini yang sunnah di dalam wudu itu, tidak boleh meyakini yang wajib di dalam wudu itu diyakini sebagai kesunahan. Sebagaimana contoh misal kemarin kan sudah jelaskan yang wajib dari wudu itu kan pembilasannya cuma 4: wajah, tangan, kepala, kaki, 4 nilai. Adapun di ujungnya tartib di pangkalnya niat. Selain dari 4 bilasan ini, dari wajah, tangan, kepala, sama kaki ini, itu hukumnya sunnah. Apa tidak kaki? Kuping, tidak. Apalagi masukkan bagi ke mulut sama hidung. Terus cuci tengkuk ini nah, ya. Artinya yang sunnah, yang wajib itu cuma 4: wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, kuping, cuci tengkuk ini, umur sama masukkan banyak hidung itu sunnah. Misal yang sunnah disangkanya wajib sambil wudu, habis wudu kelakar dari sama sebelah. Yang kita sebagai wudu ini
kuping nih mandat dicuci tidak sah wudhu kita. Padahal sunnah kuping itu disangka jawab wajib. Kuping nih mandat dicuci tidak sah jadi keyakinan dia. Apa hukum wudhunya? Sah. Karena apa? Yang sunnah disangka jawab wajib. Umur disangka jawab wajib. Tak pernah tinggalkan. Namun di dalam iktikad dia itu wajib. Akhirnya tinggal ini termasuk 3 kali. 3 kali itu wajib. Kalau kamu cuci cuma sekali tak salah aja. Sudah lihat tuh selagi yang sunnah disangka jawab wajib. Cuma sebaliknya seandainya sikap yang wajib tadi apa itu antara wajah, tangan, kepala, kaki. Nah salah satu 4 bilasan yang wajib yang disangka sunnah tidak sah wudhu. Misalnya ini dia usap kepala sunnah sebenarnya. Nah kalau tidak kita gawe kesal bayar itu sunnah itu. Apa yang terjadi? Hukum wudhunya tidak sah, bukan batal, tidak sah. Ya, pertanyaannya kalau sudah tidak sah, apa dihukum sholatnya? Tidak sah juga. Artinya berdampak tidak sah wudhu ini bakal berdampak kepada tidak sahnya sholat. Karena kok salah satu kewajiban dari bilasan tadi wajah, tangan, kepala, kaki itu salah satu disangka sunnah walaupun tak pernah tinggal dia. Ya, ngabur di sunnah jadi walaupun aku tahu sunnah tak pernah tinggal dia. Tapi saya iktikad itu membuat wudhu dia tidak sah. Nah ini ya wudhunya kita belajar itu di situ Pak. Di saat kita menyangkut salah satu itu adalah sunnah padahal dia wajib, maka itu menjadi hukum wudhunya tidak sah. Ya. Nah kalau misal ada ngomong jadi sebenarnya di dalam wudhu itu ada sunnah, ada wajib. Kita kan yang mana pakai yang sunnah sama wajib itu? Tak tahu pokoknya ada sunnah dan wajib. Tadi sepertinya secara rinci dia cuma secara umum ya. Maka yang wajib ini hukum wudhunya masih sah sebab dia itu masih tidak nentukan, tidak nyebutkan pokok yang poin yang disebut itu. Pokoknya disuruh di wudhu itu ada sunnah dan wajib. Pas kita tanya yang mana yang sunnah sama wajib itu? Pokoknya ada sunnah wajib, tak tahu. Pokoknya ada deh. Itu masih sah. Tapi pas disebutkan yang mana yang sunnah itu, nggak itu, tak wajib ini. Musibah berarti, ya musibah. Kalau dia berkeyakinan seperti itu. Nah, ya. Terus juga wal ma'u tahur, harus dengan air yang suci. Ya, air suci. Ya maksudnya suci mensucikan. Ya, artinya kalau air itu suci harus suci mensucikan, bukan suci yang tidak bisa mensucikan. Ini kalau dari kita membahas air itu nanti terbagi menjadi 3. Ada air suci mensucikan, kedua air suci tapi tidak bisa mensucikan, ketiga air yang kejatuhan najis, yang asalnya suci menjadi najis karena kecampur najis. Contoh seperti ini. Nah, kalau Ustaz tanya, kalau saya sebut merek ya. Misalnya Ustaz katakan nanya, ini banyak apa? Jadi kita banyak putih, ya. Tapi kalau sudah Ustaz nyium kopi, gula, Mas Ustaz tanya, warna gelap, bukan banyak lagi. Apa ini apa itu? Kopi Ustaz, lupa dah namanya. Lupa berwudhu sama kopi tidak sah. Berwudhu sama susu tidak sah. Air susu. Berwudhu sama teh tidak sah. Karena dia berubah statusnya. Apa statusnya? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Teh suci, susu suci, kopi suci, tercampur dengan air suci, tapi dia sudah tidak murni lagi, tidak bisa dipakai butuh anggur gitu, butuh pakai susu, biar sekalian dulu susah, tidak sah. Ya, jadi artinya harus air mutlak, air yang suci plus mensucikan, seperti air minum. Jadi untuk pakai baju ini boleh, karena dia suci mensucikan. Siapa nilai yang kita kan belum tercampur apa-apa. Belum minum kopi, belum minum susu, belum minum teh, belum minum gula. Atau seperti itu dikatakan suci tapi tak bisa mensucikan, air sabun untuk pakai baju insu, untuk pakai baju minum pewangi tak bisa. Sebab memang suci hukum, cuma tak bisa mensucikan karena dia bukan air mutlak. Air mutlak itu yang mutlak tak tercampur apa-apa. Ya, tapi Ustaz
kami galak untuk di Sungai Musi maka campur tanah. Kalau memang asal muasalnya memang tanah tidak masalah, ya kita untuk di Sungai Musi kedepan ini tadi itu asal tanah. Tapi selagi memang asalnya macam itu sah apapun, ya. Cuman yang jadi masalah itu kalau tercampur dengan tanah itu dengan sengaja oleh tangan manusia, itu beda hukum, ya beda hukum. Seperti itu. Atau seperti kalau kita misal nengok ada bak kamar mandi ditinggal 3 bulan, tuan rumahnya mau pas dibalik bak tadi itu jadi hijau warnanya Pak, karena mungkin lumut ya, pas kita cicip ngasuh lumut. Nah hukum air ini boleh tak kira-kira dipakai dulu, ya selagi memang itu hasil alam, bukan kita yang masuk ke rumput macam cak kolam renang ditinggalkan mudik kolam renang tadi rumput berdaun dan lain-lain di sekitar kolam tadi runtuh masuk kolam, akhirnya Pak banyak tadi kadang daun. Nah ini hukumnya boleh dipakai untuk tetap selagi memang masuk ke daun itu peristiwa alam, tapi itu beda kalau daun itu kita masukin sampai 3 ml itu masuk tuh berapa sifat air tadi sudah bagi. Sebagaimana banyak Sungai Musi memang asalnya air suci itu harus maknanya air yang tidak tercampur benda suci seperti kopi, susu, teh dan lain sebagainya. Seperti sabun, ginsul, pewangi tidak bisa dipakai untuk ya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, termasuk juga Pak kata ulama, kalau di sini kalau kita dipandang dari segi tasawuf tidak sebatas suci deh. Maknanya juga di sini suci suci secara hukum, bukan suci secara hukum. Ini maknanya riko, sikok minjuwo, hukumnya halal, sikok boleh malik, untuk sah. Cuman kaget yang hasil malik ini bukan daripada kita daya tak ini. Maksud ulama suci secara hukum zahir halal, tapi harus juga suci secara hukum zahir itu maksudnya mutlak, ya, tidak bisa melakukan harus juga suci secara hukum. Ya boleh malik, ya, di tangga sebelah pojok ada ya untuk wudhu aku, bisa jadi secara fikih sah, cuma ibarat kau tidak terima Allah, nggak kok banyaknya malik, ya. Aku ini untuk saat itu tahu, alhamdulillah lebih banyak tak bagaimana tak dari bawah bibi sebelah, balik ya secara fikih sah, ya tapi saya ibadat di 20 tahun itu tidak terima Allah, berarti tak akan baca, ya. Walaupun waktu wal mu'alaf tidak ada sebenarnya terakhirnya agak panjang ya. Ada yang ditanya, Pak? Ada yang ditanya lagi ya? Poin terakhirnya agak panjang. Boleh, kita langsung tanya jawab ya. Masih kasih kok tentang poinnya ya. Jawab yang boleh Pak. Boleh. Aku nak tanya. Kalau kali itu penyebab itu kasih kenapa yang penting itu Kaporit. Bukan kapori. Kalau memang tujuannya untuk memurnikan air tidak apa-apa. Boleh. kan banyak kan ditekan Ya. dari suhu. Itu kan tak memurnikan kan tidak apa-apa. Tak boleh. Supaya kita. Apalagi Kalau dimasuki tikus tak? Bak. Iya, kebanyakan kan mah itu. ya. Tapi tak mati di kumpul. Iya, langsung meloncat aja. Iya. Selagi memang kita tidak meyakini tikus itu tak mau najis, itu tikus bukan tidak apa-apa pakai kan. Termasuk juga macam ini Pak, misalnya cicak. Nah, cicak itu kan hewan yang tidak berdarah. Nah, termasuk juga macam ini, kalau misalnya hidup di rumah punya ember kecil itu, mungkin kan kurang dari 20 pasti kan. Tahu-tahu kan jilat, manjatnya dipegang jilat. Aku hukum air, bisa dapat itu pakai ya, dapat. Insya Allah hukum airnya tetap suci. Nah, pertanyaannya Ustaz, misal
Kucing itu kan lidahnya kan habis makan bangkai, makan cecek, makan tikus, berarti kan najis tapi lidahnya. Nah, ya. Jadi cek, hukumnya cek. Nah ini artinya jangan mainkan penyakit was-was di sini. Itunya cek. Kita dulu belajar dari guru-guru kita. Dan ini tadi pendapat ulama besar, ulama yang memang pakar hadis, pakar tafsir, memang ahli dalam bidang fikih. Selagi catatan ya, lidah kucing tadi kita tak nengok secara langsung sebelum itu dia makan tikus atau makan bangkai. Kalau bisa jadi sebelum dia jilat ember itu dia mungkin sempat minum baru di tempat lain, akhirnya lidahnya suci, bersih lidahnya, baru dia jilat ember. Tapi kalau misalnya sebelum kejadian itu mungkin hitungan 5 menit, tapi nengok nanti dia ini habis makan tikus tadi. Kucing yang itulah. Mau makan tikus, ya kita makan tikus. Pas kita dapur, tuh kucing yang tadi nyilat ember. Nah itu bisa kita tingkatkan, kita yakini dia ini lidahnya najis dan air tadi dan jadi mati lagi. Nah nyuci piring tak pacak karena najis, apalagi itu wudu, ya. Paling banyak itu pacak penyiam kembang, ya. Paling manfaatnya tuh jika penyiam kembang. Nah itu ya. Selagi kita tidak nyimak langsung, kucing itu makan bangkai, dia nyilat banyak yang begitu, pakai beda apa? Pakai, insya Allah air tetap suci mensucikan. Ya, cuman misal was-was kita tuh kuat, ya, cuman ya balik lagi, banyak stok kali, ya sudah banyak kita tak was-was pakai. Jangan mempertahankan banyak kita ragu, ya jangan mempertahankan banyak kita ragu tadi. Ya, seperti itu. Tapi itu pun tikus tadi, ya kita tidak usah was-was diangkat. Ya. Tapi selagi memang seandainya ada baju yang lain, sudah baju itu kita tinggalkan, jangan kita pakailah bajunya mungkin kita yakin di situ lah kata tikus masuk. Ya, kalau kita kata baju lainnya susah di baju dan tikus tadi itu kita yakin insya Allah tidak akan najis dia, tapi tidak apa. Lagi cecek itu hewan yang kering, cecek itu hewan yang kering. Ya, apa lagi? Ada tak itu ada. Ada yang tak ngechat, Orang cecek. tidak tahunya di raya, ada di BPR ada chat. Ada sudah wudu, sudah sholat, pas mau kacau nggak ada chat. Mana itu hukumnya? Nah, Bukan di sini aja Pak itu. Iya. Kita tak tahu masalah. nah, maka cek itu kalau seandainya dia kan bintik-bintik, kalau di sini ulama ahli fikih mengatakan cek itu kalau dia bintik-bintik halus, ya bintik-bintik sini, maka kita jengok bintik-bintik cek itu, ini kita perkiraan, misal bintik-bintik ini kalau dikumpulkan dia besarnya itu tidak lebih besar dari hitam atau ayam. Pernah minum ayam bu? Pernah minum ayam? Ayam itu kan ada hitam atau juga tak gitu lah. Tapi kecil gitu. Nah, kalau seandainya cek tadi itu misalnya bintik-bintik, ini diperkirakan dari awalnya. Diperkirakan bintik-bintik kalau dikumpulkan dia setara atau lebih kecil dari hitam atau ayam, maka itu besar soalnya. Bintik itu banyak, cuma kecil-kecil kan. Kalau dikumpulkan kira-kira tidak lebih besar dari hitam atau ayam. Tapi kalau kapal dikumpulkan lebih besar dari hitam atau ayam, maka sudah diotomatiskan sholat kita tidak sah. Ulang, sebab itu menghalangi sampai dari kulit. Itu sudah tidak sah dari wudhu sudah. Ya, tidak sah wudhu berdampak pada tidak sahnya sholat. Itu apa deh? Cuman kalau sholat dulu rasanya kalau cek tempo cek terbilang bisa ini langsung. Iya, Kalau cek minyak kadang. Cek kayu itu susah ya pakai. Jarum lanang ini kan tidak galak kacau kan. Kadang-kadang di tangan nih bersih kan, tak tahu ciprat di sini kan. Dah mandi, habis sholat balik dari masjid, nengok aduh, iya sudah sholat. Jadi habis ngecek kacau juga. Ustaz, Boleh. jika kata mengatakan soal jodoh masih taklim ya. Seandainya belum pergi, waktunya pergi, tapi arti namanya ayah nak pergi ke masjid misalnya di kampung. Dan itu ada halang itu paling mahal dan kira-kira. Allahu a'lam. Tetap dapat.
dalilnya Niat memang pergi, tapi kata datang masa Iya. pergi. maka niat itu kata lagi niatul mu'min khairun amali. Di saat kita melihat amal baik, ayat hati manis. Maka Allah katakan wahai malaikat catat. Belum kita pegawai. Artinya ini salah satu sayang Allah kepada kita itu. Kalau amal baik, baru niat telah dicatat gawe itu. Pas kita gawe kan dicatat lagi dapat 2 pahala. Ya. Kalau amal maksiat, pas kita niatkan, ya Allah tahan jangan catat dulu. Kapan baru catat? Pas kita gawe itu. Lagi kita eksekusi maksiat saja. Adapun kita lagi niat, tahu tak jadi. Iya. Nah kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Wong yang beramal soleh, istiqomah di dalam amal soleh itu, tahu berhalangan, maka tetap dicatat hadir. Ghairu mamnun dan tidak terputus itu. Jadi misal ini fungsinya, misal ibu-ibu di sini, bapak-bapak sini berniat, Allah selalu majelis taklim di musola, Ulu ini ada, akunya nak hadir terus ya Allah. Niat sudah kita. Subhanallah minggu depan terhalang, tetap Allah catat hadir. Misal dan kita lihat, setelah habis bubar ini kita niat ya Allah, kemudian hadir terus Allah di majelis musola dulu itu ya Allah. Selagi memang dia ada terus dia dalam kelemahan, aku nak hadir terus kita. Kita lepas niat dia kita. Subhanallah Pak. Mantu dari musola meninggal dulu. Misal. Jangan dulu. Meninggal. Jangan dulu. Apa yang terjadi? Niat kita yang sudah kita dulu kan sebelum kita meninggal tadi itu tetap Allah catat hadir. Mungkin lah meninggal, tapi dari sini sampai kapan majelis ini tetap ada, tetap dia dicatat yang hadir. Walaupun ajrun ghairu mamnun kata Allah. Pahalanya tidak akan diputus oleh Allah. Karena apa? Yaitu berhalangan, baik berhalangan masih hidup atau berhalangan lagi di jenazah ada itu, tetap Allah catat hadir. Itu kehebatannya. Makanya macam kata lagi niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih hebat daripada amalnya. Karena apa? Jadi banyak-banyak niat, ya banyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi karena kita yang berniat hadir, tahu-tahu ya macam-macam hal kita, anak sakit atau misalnya ini ketagihan ngecek kandungan macam-macam ya baru anak musola atau ya ada yang anak kita yang campak bawa macam-macam usul kita berhasil insyaallah ketidakhadiran kita itu tetap dicatat Allah sebagai orang yang pahala itu tetap dan amanah tetap Allah berikan untuk kita plus untuk Indonesia sudah sah. Oke, kita sampai sini dulu. Kita sambung pada malam akan jadi poin ini Pak 10 sampai 9 balik ingat lagi ya kalau kita dalam kitab bacaan dari kitab ya jadi bukan psikopat pada dahulu pertama kali Rasul adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma hdina ila wajhina bisawab wa la tuwallina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalafa wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa huwa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit saya tambahin, jangan lupa setiap azan dan qomat membaca lebih dari wali-wali Bukhari untuk dengan warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang tidak ditolak adalah doa antara azan dan qomat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.